dan suara melodi yang sejuk, serta sebuah lirik yang mengandung arti sangat dalam, sehingga seakan-akan kita terbawa hanyut akan permainan instrumen musik yang mereka mainkan. Dan ini merupakan salah satu value atau nilai yang dimiliki oleh sebuah grup band yang berasal dari daerah istimewa Yogyakarta ini, yaitu band yang bernama Band Leto. Grup band ini terdiri dari 4 orang, yaitu dimulai dari Noe sebagai vokalis, kemudian ada Patup sebagai gitaris, lalu ada Aryan sebagai basis, dan terakhir ada Dedot sebagai drummer. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mereview mengenai makna lagu dari band Leto ini yang berjudul Sandaran Hati. Nah, sebelum lanjut pada pembahasan selanjutnya, alangkah baiknya bagi kalian yang belum subscribe untuk coba subscribe dan tekan tombol loncengnya untuk mengaktifkan notifikasi agar kalian tidak ketinggalan untuk video berikutnya. Awal mula kisah band Leto ini dimulai dari Noe, Patup, dan Aryan yang bersekolah di tempat yang sama, yaitu di SMA Negeri 7 Yogyakarta. Noe dan Aryan kala itu banyak sekali terlibat dalam kegiatan yang berbau kesenian seperti kegiatan teater dan pantomim. Adapun biografi singkat mengenai sang vokalis band Leto, yaitu Noe. Nama asli Noe sendiri ternyata adalah Sabrang Mowo Damar Panulu dan lahir di Yogyakarta pada tanggal 10 Juni tahun 1979. Dan Noe juga merupakan anak dari seorang tokoh intelektual muslim yang cukup terkenal di Indonesia, yaitu M.H. Ainun Najib, atau orang mengenalnya dengan sapaan Cak Nun atau Mbah Nun. Dan pada akhirnya mereka mengejar impiannya masing-masing. Dan teruntuk Noe, dia memilih pergi terbang ke negara Kanada untuk melanjutkan pendidikannya di University of Alberta di dalam bidang matematika dan fisika. Sementara itu, Patup dan Aryan mereka bertemu kembali pada tahun 1999, dan saat itu tempat mereka suka nongkrong adalah di Kasihan, Bantul, Yogyakarta. Sebuah tempat yang dimana cikal bakal atau awal mula berdirinya studio musik pertama untuk band Leto itu sendiri. Walaupun terpisah oleh jarak mengenai pengelolaan studio tersebut, namun Patup masih sering berkomunikasi dengan Noe melalui email. Saat itu pun mereka banyak berdiskusi mengenai soal sound engineering dan berbagai hal yang bersangkutan dengan audio. Sesekali Noe mengirimkan sebuah buku yang berhubungan dengan hal tersebut, dan mulai saat itu juga mereka mulai belajar soal mengolah suara dengan komputer. Dari sekedar belajar, akhirnya mereka mencoba untuk mengolah dan membuat lagu sendiri. Daripada merusak lagu seseorang, lebih baik belajar menggunakan lagu hasil ciptaan sendiri. Dengan menggunakan lagu sendiri, mereka lebih bebas untuk mengatur komposisinya karena hanya akan dikonsumsi untuk pribadi. Saat itu,
Mereka hanya ingin belajar, belum terpikirkan untuk membentuk sebuah band. Akhirnya, sekitar 4 buah lagu sudah mereka ciptakan, yang salah satunya adalah lagu Sandaran Hati. Adapun latar belakang dari terciptanya lagu Sandaran Hati ini adalah di mana ketika Noe selaku vokalis dan pencipta dari lagu tersebut mengalami sebuah kehampaan di dalam hidupnya. Atau maksudnya sudah tidak merasakan ketertarikan dalam sebuah hidup. Tidak adanya ketertarikan dalam menjalani hidup ini bukan berkeinginan untuk bunuh diri dan lain sebagainya. Akan tetapi lebih kepada tidak menemukan sebuah esensi atau nilai untuk hidup lebih lama. Agar lebih penasaran, kita lihat dulu sedikit cuplikan mengenai lagu Sandaran Hati ini. Teringat ku teringat, pada janjimu ku terikat. Hanya sekejap ku berdiri, ku lakukan sepenuh hati. Peduli ku peduli, siang dan malam yang berganti. Sedihku ini tak ada arti jika kaulah sandaran hati, kaulah sandaran hati. Adapun maksud dan arti dari lirik lagu tersebut adalah teringatku teringat, itu artinya ada yang mengartikan itu zikir gitu ya, sebagai zikir kita kepada Tuhan gitu ya. Pada janjimu ku terikat, itu artinya adalah syahadat. Jadi perjanjian kita dengan Allah atau Tuhan sebagai bentuk komitmen kita terhadap agama Islam gitu ya, sebagai kita notabene hamba seorang muslim gitu ya. Terus di sana pun ada liriknya yang seperti ini. Hanya sekejap ku berdiri, ku lakukan sepenuh hati. Itu artinya adalah sholat dengan keadaan khusyuk gitu ya. Itu adalah artinya itu gitu. Kita sebagai notabene orang muslim, apalagi yang sudah terikat dengan janji kepada Tuhan, itu harus melaksanakan sholat dengan khusyuk agar esensi keterikatan kita dengan Tuhan itu benar-benar terasa gitu ya. Makanya pelaksanaan sholatnya pun harus dibarengi dengan kehusyuan. Nah itu artinya. Terus ada juga kan, peduli ku peduli, siang dan malam yang berganti. Itu artinya adalah sholat, pelaksanaan sholat wajib dan sunnah. Itu terus kita lakukan gitu ya, aktivitas sholat kita itu dari mulai pagi mungkinnya subuh, terus siang zuhur, asar sore, maghrib menjelang malam, dan malam itu isya. Terus seperti itu aktivitasnya gitu ya. Dan ditambah dengan sunnah-sunnahnya juga harus kita laksanakan seperti itu. Jadi siang dan malam yang berganti, sedihku ini tak ada arti. Kalaupun harus disuruh memilih, tak maulah, gak mau kita melaksanakan hal seperti ini gitu ya. Kalau misalkan nanti endingnya juga, akhirnya juga kita akan bertemu dengan Engkau Tuhan. Mengapa kita harus melaksanakan hal seperti ini gitu? Karena pada akhirnya pun kita akan bertemu dengan Engkau gitu. Kenapa tidak langsung aja lah gitu ya, tamatilah gitu, langsung ketemu sama Engkau gitu ya Tuhan. Kenapa kita harus melakukan hal seperti ini? Maka dari itu, hanya Engkaulah sandaran hati. Itu artinya adalah meskipun ini berat, capek, ya sudah, kita laksanakan, kita lakukan, karena ini sudah menjadi ketentuan yang Engkau tetapkan Tuhan. Sudah menjadi aturan, perintah yang telah Engkau berikan kepada kita. Ya sudah, kita laksanakan dengan sepenuh hati. Kita sandarkan semua ini kepada Engkau Tuhan. Apapun hasilnya kita serahkan kepadamu gitu. Itu artinya gitu. Untuk makna dari lagu Sandaran Hati ini gitu. Logikanya sederhana.
Jika kamu ingin bertemu dengan Tuhan dan katanya ketemuannya setelah mati, maka dari itu kenapa harus berlama-lama hidup? Kenapa tidak cepat-cepat mati aja? Tetapi kan dilarang, tidak boleh bunuh diri. Terus ngapain kita hidup berlama-lama? Dan saat itu, kondisi Noe sedang dalam posisi kangen yang luar biasa sampai menderita kepada Tuhan. Ngapain sih hidup lama-lama? Karena nanti juga akhirnya bakal ketemu juga sama Tuhan, kata Noe. Dan perasaan tersebut muncul bersamaan dengan rasa keputusasaan mengenai cerita Nabi Khidir dan Nabi Musa. Nabi Musa yang notabene adalah nabi dan ditemani oleh malaikat Jibril masih ada salahnya ketika dihadapan oleh Nabi Khidir. Saya yang ditemani oleh iblis, apakah sampai pada pemahaman seperti itu? Dari sanalah lahirlah sebuah lagu yang berjudul Sandaran Hati. Itu yang dibocorkan. Pemahaman saya, setiap orang punya kurikulumnya sendiri, perjanjiannya sendiri. Nah, aku teringat pada janjimu, aku terikat dan nggak bisa ngapa-ngapain. Hanya sekejap aku berdiri, hanya sekejap aku hidup ini. Tapi aku lakukan sepenuh hati. Aku gak peduli siang malam yang berganti. Siang malam itu menunjukkan bahwa dunia itu hanya ada ketika ada dua polaritas yang berbeda. Ada tinggi, ada rendah, ada siang, ada malam, ada dingin, ada panas, ada positif, ada negatif. Kalau nggak gitu baterai nggak jalan. Pokoknya dunia itu hanya ada karena dinamisme di antara dua polaritas yang berbeda. Dan itu yang membuat tidak nyaman, karena tidak ada kepastian, karena hidupnya terus pada posisi menjaga ihdinas siratal mustaqim. Itu kan kesadaran waspodo yang tidak mudah, capek sebenarnya. Kalau mau ngomong ya capek, itu capek. Hanya sekejap aku lakukan sepenuh hati, peduli aku pada siang malam yang berganti. Sedihku ini tidak ada arti jika kaulah sandaran hati. Jadi semua ini yang dilakukan, tak lakukan sepenuh hati. Walaupun aku kalau boleh milih nggak mau, aku pengen cepat balik. Tapi wis tak sandarkan ke kamu lah. Wis, karena yang nyuruh kamu kita udah janjian, wis monggo, wis berserah, wis monggo, silahkan wis lakoni. Mungkin cukup sekian pembahasan mengenai makna dari sebuah lagu yang terdapat pada lirik lagu Sandaran Hati ciptaan grup band Leto ini gitu. Mungkin dengan adanya video ini saya berharap bisa menambah khazanah pengetahuan dan menajamkan intelektual kita gitu ya, untuk memahami dan memaknai setiap lirik lagu yang kita dengarkan mungkin ya. Coba kita pahami apa sih maknanya, karena tidak mungkin seorang penulis ataupun seorang pencipta lagu tidak memasukkan makna atau maksud dan tujuannya gitu ya. Kenapa memilih lirik seperti itu? Maka dari itu, semoga video kali ini dapat bermanfaat. Dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.